A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah pada ramai. Alhamdulillah. Teman-teman, Hana minta tolong cek audionya ya. Ini kayaknya double suara Hana. Oke, terima kasih. Jadi kemarin kita cerita Pak Budi ketinggalan pesawat. Waduh, ini ada laporan. Pak Budi ketinggalan pesawat. Lapor, Pak. Oh alah, kata Pak Komandannya. Ketinggalan pesawat ya Pak Budi. Ayo kita bentuk tim investigasi. Nah ini, tim investigasi bekerja. Dia menginvestigasi Pak Budi. Enggak, kejadian ini. Kemarin udah ada beberapa pertanyaan. Siapa yang ketinggalan pesawat? Pak Budi. Kemudian yang kedua, kenapa Pak Budi ketinggalan pesawat? Kak Hana, mungkin gini Kak Hana, kenapa Pak Budi gitu aja Kak nggak pakai tinggal pesawat? Iya sih, karena nggak dijelaskan ya. Iya. Kenapa Pak Budi ketinggalan pesawat gitu jawabannya ya Kak? Oh ya, nggak apa-apa. Kita bikin aja. Pak Budi ketinggalan pesawat karena kan membaca buku. Gitu. Nah, ini bisa ada jawabannya. Kalau teman-teman menghilangkan ini, kan ini Hana bilang pertanyaan investigasi, pertanyaan detail itu harus menyertakan apa? Alasan Iya. kenapa dan Harus menyertakan fiil. Kalau teman-teman hapus seperti ini tanpa fiil, kenapa Pak Budi? Lah iya beritanya memang Pak Budi. Nah, bisa jawabannya seperti itu tadi. Kenapa Pak Budi? Ya iya, kan bukan Pak Tono gitu. Jadi jawabannya nanti bisa kemana-mana. Makanya penting sekali memasukkan fiil ke dalam pertanyaan detail. Harus ada fiilnya. Seperti itu. Kalau tidak ada fiil, tidak bisa dikategorikan sebagai pertanyaan detail. Nah ini, siapa yang ketinggalan pesawat? Pak Budi. Kenapa Pak Budi ketinggalan pesawat? Karena keasikan membaca buku. Kemudian apa lagi? Pertanyaannya, siapa, kenapa, bagaimana Mhm. di mana Bagaimana Pak Budi ketinggalan pesawat. Pak Budi, Kak Budi ketinggalan apa gitu Kak? nggak apa-apa, ketinggalan pesawat nggak apa-apa. Pak Budi baru kali ini, tanpa Pak Budi, tanpa sadar, tuh, bisa aja semuanya. Tanpa sadar, tanpa disadarinya, bisa. Kemudian tadi di mana? Kalau ketinggalan pesawat kira-kira di mana itu? Di bandara atau? Di bandara. Kenapa? Bagaimana?
Pak Budi ketinggalan apa? Pesawat. Iya. Ada ketinggalannya kan? Nah, Hmm, ini apanya di belakang. sedang membaca apa Pak Budi? Enggak juga ya? Enggak bisa ya. Kenapa enggak? Sedang membaca apa Pak Budi? Karena Mhm. Kenapa tidak termasuk dalam pertanyaan investigasi? karena nggak ada ketinggalannya ya. Betul. Nah, sekarang seperti ini. Pak Budi ketinggalan apa? Pesawat dong. Gitu ya. Hmm, Jadi ada ketinggalan. Yang pertama, siapa? Nah, siapanya ini yang datang duluan ya. Siapa yang ketinggalan pesawat? Ini Hana tandain warna merah. Ini pertanyaan utama. Jawabannya akan jadi statusnya apa? Rova, Marco. Karena dia Laku. karena dia pelaku. Yang ini dia pertanyaan detail, Mansub. mansub semua. Ingat kan yang Hana kasih warna biru? Ini mansub karena detail. Sama semuanya. Yang biru semuanya pertanyaan detail. Kemudian tadi kata Bunda, gimana pertanyaan tadi? Buku apa? Sedang membaca apa? Sedang membaca apa? Sedang membaca apa? Enggak ya. Karena nggak ada ketinggalannya ya. Sedang membaca apa? Nah, Pak Budi sedang membaca apa? Kak Hana, Coba. ini Ya, failnya Kak Hana, failnya ketinggalan ya Kak. iya. Pak Budi tanpa sadar ketinggalan pesawat karena keasikan membaca buku. Itu Umi mana Umi? Oh, ini bisa juga satu lagi kapan ya kan? Tadi pagi misalnya. Kapan? Ya, kapan Pak Budi ketinggalan pesawat? Tadi pagi. Nah, seperti itu. Dikecilin kali ya. Nah, Nomor ini 4, Kak. Nomor 4. Di mana? Itu masuk juga Kak. nomor 4 iya, kan ada kata ketinggalannya. Iya, nasab. Nah, ini. Itu. Kalau tiba-tiba pertanyaannya seperti ini. Pak Budi sedang, ya, tunggu ya. Siapa yang ketinggalan pesawat? Kenapa Pak Budi ketinggalan pesawat? Bagaimana Pak Budi ketinggalan pesawat? Di mana Pak Budi ketinggalan pesawat? Pak Budi ketinggalan apa? Kapan Pak Budi ketinggalan pesawat? Pak Budi sedang membaca apa? Loh. Dari tadi membicarakan ketinggalan pesawat. Ketinggalan. Tiba-tiba Mm-mm. membaca Iya ya. apa? Nah, jadi fiilnya sudah berbeda. Ini pertanyaan sampingan gitu ya. Iya. Bukan pertanyaan utama, jadi tidak bisa masuk ke detail. Nah, itu teman-teman. Jadi setiap pertanyaan harus ada fiilnya. Ini buku tugasnya kemarin, halaman berapa? Ini. Kak Nurca udah ada? Hadir. Oke, alhamdulillah. Oke, ke Kak Nurca dulu. Guruku menjelaskan pelajaran yang sulit dengan sabar. Silakan. Guruku Rova, kemudian menjelaskan ini fiil, pelajaran, nasab, mansub,
Yang sulit pelajaran dijelaskan pelajaran Oh, yang ini sulit. semua pelajaran yang sulit ini semua. Oh, pelajaran yang Nasab. sulit itu nasab. Dengan sabar ini kayaknya nasab juga ya. Kenapa nasab? Eh, Dia menjawab pertanyaan apa di sini? kata keterangan. Ada nggak pertanyaan yang cocok dengan jawabannya? Kenapa? Bagaimana? Bagaimana Ada kan? ada Nah, berarti dia termasuk detail. Kalau ada pertanyaannya berarti dia seperti itu. termasuk iya. Oke. Masuk. Sekarang kata guruku. Ada berapa kata? Ada 2, guru Kalau dan ku. betul. Jadi yang rofa yang mana? Yang rofa aku. Bukan. Yang rofa guru. Sama kayak yang Kenapa? aku. Iya. Kenapa rofanya guru? Yang rofa guru? Lupa. Saran. Hah? Kalau rofa itu apa? Kalau Atau rofa itu pelaku? pelaku. Iya. Oh iya, Sekarang kalau pelakunya. tanya. Punya Iya, keterangan. betul. Tunggu. Kalau Hana tanya siapa yang menjelaskan? Jawabannya guru atau aku? Guru. Nah, seperti itulah kakak nanti menjelaskan kenapa guru yang rofa, bukannya aku. Kau karena pelakunya itu guru, bukannya aku. Gitu. Cara Tanya aku ya. menjelaskannya. Jadi, guruku. Coba, masjidku, bukuku, rumahku itu kata apa? Kukuku, kata ke Keterangan. kepemilikan. Pemilikan. Kepemilikan ya. Ya, betul, kata kepemilikan. Kalau kata kepemilikan, statusnya Jar. gampang. Dah selesai. Alhamdulillah. Bapakku. Jar menjelaskan fiil, pelajaran yang sulit. Nasab, aur mansub, dengan sabar mansub. Menjelaskan apa? Menjelaskan pelajaran yang sulit. Bagaimana beliau menjelaskan? Dengan sabar. Seperti itu. Oke ya Kak ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kemarin Bunda Zuraida belum dapat giliran ya Bunda ya. Iya, Kak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah ini. Hana, Rofa. Salah ya? Ya betul. Yang pertama temukan dulu apanya? Fiilnya. Fiilnya membaca. Betul. Kemudian cari Hananya pelaku. Rofa. Hana. Iya, betul. Hana Rofa karena dia pelaku ya. Iya. Buku tidak bahasa Arab mansub. Betul. Dengan Kemudian, tenang mansub. Dengan tenang mansub. Oke, berarti udah dapat ya. Sekali lagi, Bunda. Biar Baik, lebih mantap Kak. lagi. Hana membaca buku bahasa Arab. Tunggu. Hana. Oh, bukan membawakan. Oke, yang pertama kita menemukan Fiilnya mengembalikan. Hananya Rofa. Betul. Bukuku, bukunya Rofa, punya Jar. Tadi Jadi sorenya buku, mansub. betul. Jadi buku pelaku juga.
Oh iya ya. Bu- Buku tuh benda mansub. Mansub. Alasannya karena Iya. dia detail. Detail ya. Jawab pertanyaan apa itu? Eh, Mengembalikan apa yang dikembalikan? Bisa nggak Kak? Bisa, Apa yang dikembalikan? bisa. Apa yang dikembalikan atau mengembalikan apa bisa. Ya, jadi teman-teman ketika menentukan status harus juga dipikirkan, oh ini menjawab pertanyaan yang mana, seperti itu. Itu nanti akan membantu teman-teman Baik mengidentifikasi Kak. lebih akurat seperti itu. Kadang kan kita ragu, oh iya ini nasab, kenapa ya kok ini nasab? Nah, kembali ke pertanyaannya tadi, ini jawab pertanyaan yang mana? Jadi teman-teman tidak ragu lagi. Iya, siap Kak. Oke. Oke ya, kita masuk ke halaman selanjutnya, cara menentukan status. Kemarin cara menyebutkan status, sekarang cara menentukan status. Ingat, waktu itu kita belajar cara menentukan status dengan akhiran apa saja? Un, an, in. Ya, ada dua akhiran. Akhiran apa? Muslimun, musliman, muslimin, bukan? Akhiran suara. Oh ya. I. Dan kombinasi. akhiran kombinasi. Aduh, Tuh. bagaimana ini? Apa? Akhiran suara apa aja? Un, an, in. An, An, in, in, atau un. An, in, un. gimana? Muslimun, musliman, muslimin. Ya, muslimun, musliman, muslim. Kalau an, in, un, nanti teman-teman bingung. Kita, ya, Maaf, Kak. apa? Maaf. Un, an, in. Un, an, in. Karena kita mulai dari rofa, nasab, jar. Kalau an, in, un, nanti harus diset ulang lagi berarti. Ini kan ibaratnya kita bikin kayak kode seperti itu. Ya, jadi nggak apa-apa, kita biasakan un, an, in. Kemudian versi tipisnya, U, U, A, A, I. I. betul. Akhiran kombinasi kemarin apa saja? Ani, aini, aini. Kemudian Una, ina, ina. ina. Oke. Di dalam buku tugasnya teman-teman itu halaman 6 ya. Ada Ya. ini. Nah, kita menghafalnya itu ke bawah. Muslimun, musliman, muslimin. Muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Ke bawah. Coba kembali lagi ke halaman tadi. Ini sebenarnya menjelaskan ke samping. Lihat, ciri kata berstatus rofa. Un, a atau ani, u atau una, atu atau atun. Jadi dia kalau kita menghafal ke bawah, ini menjelaskan secara ke samping. Ini kan, un, ani, una. Itu yang ada di atas tadi. Jadi dia menjelaskannya ke samping. Kita hafalkan ke bawah. Lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa menghafal dua arah seperti itu. Kenapa? Karena lihat, gimana ini? Nggak mau hilang. Tolong. No, saya tidak mau. Bagaimana? Nggak hilang kok, ada kok Kak, nggak hilang. Marah-marah deh dia. Ya, jadi oke, cancel. Baris pertama ini semuanya satu. Muslimun, musliman, muslimin semuanya satu, tunggal. Baris yang kedua semuanya dua. Baris yang ketiga semuanya lebih tiga atau lebih dari tiga. Tapi kalau kita lihat ke samping, baris yang paling atas semuanya rofa. Baris yang kedua semuanya nasab.
nasab rofa 1, rofa 2, rofa 3. Atau 1 rofa, 2 rofa, 3 rofa. Ini 1 nasab, 2 nasab, 3 nasab. 1 jar, 2 jar, 3 jar. Nah, seperti itu. Kalau bisa, hafalkan dari arah ke bawah dan arah ke sampingnya juga. Kemudian, apalagi yang dijelaskan di sini? Nah, Kak, yang di sini tadi ini ada U atau Un itu U-nya yang tipis gitu ya, yang iya betul. Ini yang Oh. tipis. Nah, ini baris pertama tadi ya. Ada un, ani, una. Kalau yang atun, ini dari tabel yang feminin. Ini kan atun, atin, atin. Kenapa yang ganda, yang dua dengan yang pertama tidak? Karena kan sama. Tun, tantin. Jadi un, an, in. Sama, hampir mirip ya. Tani, taini, taini. Sama. Ani, aini, aini. Hampir sama. Jadi teman-teman mudah. Tinggal ingatnya, tambahkan huruf ta saja. Tapi yang jamaknya beda. Muslimuna, muslimina, muslimina. Tidak ada muslimatuna, muslimatina, muslimatina. Bukan, tidak seperti itu. Dia muslimatun, muslimatin, muslimatin. Makanya yang jamaknya disebutkan lagi di sini, tapi yang 2 dan 1 tidak. Ini ya, sama. Kemudian ini menjelaskan baris kedua. A atau an, ai atau aini, i atau ina, ati atau atin. Sama penjelasannya seperti yang tadi. Juga yang jar itu baris yang ketiga. Ini salah ini mananya. I atau in. Ai atau aini, i atau ina, atin atau atin. Penjelasannya sama. Tinggal dilihat aja ke samping seperti ini. Itu teman-teman. Dan ada tips ketika membaca tabel muslimun ini. Jadi teman-teman baca 3 kata sekaligus, kemudian jeda atau berhenti sebentar. Baru dilanjutkan dengan kolom selanjutnya. Seperti ini. Muslimun, musliman, muslimin. Berhenti dulu. Baru muslimani, muslimaini, muslimaini. Baru muslimuna, muslimina, muslimina. Tidak, jangan sebutkan semuanya sekaligus. Oh, Kak Hana, saya udah hafal nih. Ya udah, tolong dibaca. Oh, semangat 45 bacanya nih. Muslimun, muslimun, muslimin, muslimani, muslimani, muslimani. Oke. Oke, keren. Tapi kenapa harus ada jeda? Supaya pikiran kita bisa sinkron. Muslimun, musliman, muslimin semuanya jumlahnya 1. Oh, muslimun, oh ya 1. Musliman 1 nasab. Muslimin 1 jar. Kemudian ketika yang kedua berarti 2. Yang ketiga berarti 3 atau lebih. Nah, jadi teman-teman mengasosiasikan itu. Makanya perlu ada jeda. Karena kalau kita hanya menghafal tapi tidak tahu, percuma. Tidak tahu maksudnya muslimun itu apa. Ya kan percuma. Jadi muslimun, oh ya 1 rofa. Muslimah ini, oh ya 2 nasab atau jar. Seperti itu. Cara menghafalnya. Kemudian apalagi ya kata Ustadz tuh. Kok Ana lupa. Udah mengetik ya, mengisi buku tugas sudah detail tadi ya, apa deh. Nah ini ketika kayak Hana bilang tadi, ketika kamu melihat detail, kamu harus bisa menanyakan pertanyaan di balik detail tersebut. Kayak tadi kan, Pak Budi ketinggalan pesawat tadi pagi.
Tadi pagi itu detail, tapi pertanyaannya apa? Kapan Pak Budi ketinggalan pesawat? Nah gitu ya. Harus bisa membuat pertanyaannya. Kata kepemilikan. Oke, nggak apa-apa, nanti kita belajar. Ini sudah juga. Ini sudah. Oke, tidak apa-apa. Fokus hanya pada status. Oke. Kemudian, ini ya. Lihat akhiran kombinasi. Akhiran suara hanya satu. Un, an, in, atau UAI. Tapi sekarang akhiran kombinasi kita kategorikan jadi 3. Yang pertama, grup maskulin. Bukan. Jamak maskulin. Jamak maskulin itu apa aja akhirannya? Jamak maskulin yang di ini kan jamak maskulin. Berarti akhirannya apa aja? Una, ina, ina. Betul. Una, ina, ina. Sekarang ada lagi jamak feminin. Yang barusan Hana jelaskan berbeda. Apa saja? Tun, tin, tin. Tun, tin, tin. Nah, ini dia. Coba. Kalau kakak bilang tun, tin, tin, jadi fokus ke tanya saja, bakalan nanti bingung dengan yang pertama ini. Oh. Ini kan akhirannya tun juga. Oh, ini Ya. tun juga. Ini tin. Ini tin. Jadi untuk jamak itu at. Tun, at. Tin, at, tin. Oke. Jadi yang panjangnya diikutin. Diikutkan. Ya. Kalau enggak